Perkenalkan, nama saya Prince Samuel Manggai dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mengamati kepeluaran senyawa yang bertujuan untuk mengetahui suatu larutan yang bersifat polar atau non-polar. Pada pengamatan ini terdapat beberapa alat dan bahan, yaitu penggaris, plastik, jarum, karet gelang, air, aseton, alkohol, asam cuka, minyak goreng, dan 5 botol kosong. Sebelum melakukan uji kepeluaran terhadap senyawa-senyawa yang sudah ada seperti aseton, air, alkohol, minyak goreng, dan asam cuka, kita perlu membuat penggaris ini bermuatan negatif dengan cara menggosok pada rambut sebanyak 33 kali. Pada pengamatan pertama saya akan menguji aseton. Mari kita lihat apa yang terjadi pada aseton. Bisa dilihat di sini aseton tidak berbelok, jadi senyawa pada aseton bersifat non-polar. Selanjutnya pada pengamatan kedua saya akan menguji air. Mari kita lihat apa yang terjadi pada air. Bisa dilihat di sini air berbelok, jadi senyawa pada air bersifat polar. Berikutnya pada pengamatan ketiga saya akan menguji alkohol. Mari kita lihat apa yang terjadi pada alkohol. Bisa lihat di sini alkohol dibelokkan, jadi senyawa pada alkohol bersifat polar. Pada pengamatan keempat, sini saya akan menguji minyak goreng. Mari kita lihat apa yang terjadi pada minyak goreng. Bisa dilihat di sini minyak goreng tidak dibelokkan, jadi senyawa pada minyak goreng bersifat non. Pengamatan yang terakhir, di sini saya akan menguji asam cuka. Mari kita lihat apa yang terjadi pada asam cuka. Bisa dilihat di sini asam cuka tidak dibelokkan, jadi senyawa pada asam cuka bersifat non-polar. Oke, dari pengamatan yang sudah saya lakukan, hasil yang saya dapatkan ialah aseton, asam cuka, dan minyak goreng merupakan kovalen non-polar, sedangkan air dan alkohol merupakan kovalen polar. Jadi ini adalah tabel hasil pengamatan saya. Pada pengamatan ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan peristiwa apa yang ditunjukkan molekul-molekul cairan yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Pertanyaan kedua, dari data hasil percobaan, kelompokkan zat-zat tersebut berdasarkan sifat kepolarannya. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan molekul polar? Jawaban dari pertanyaan pertama ialah peristiwa yang terjadi pada cairan yang sudah ditunjukkan tadi akan terlihat terbelokkan pada saat saya mendekatkan penggaris yang sudah digosokkan pada rambut. Jawaban kedua yang sifatnya polar ialah alkohol dan air, dan yang sifatnya non polar ialah aseton, asam cuka, dan minyak goreng. Dan jawaban yang ketiga, molekul polar ialah molekul yang muatan positif dan negatif pada struktur yang berbeda, sehingga molekul tersebut memiliki 2 buah kutub dengan muatan yang berbeda yang disebut dengan dipol. Oke, jadi kesimpulannya yang saya ambil, reaksi pembelokan cairan terhadap benda yang bermuatan negatif mengidentifikasikan bahwa cairan tersebut memiliki ikatan kovalen polar. Apabila tidak terjadi reaksi, maka cairan tersebut mengidentifikasikan bahwa tidak memiliki senyawa kovalen polar atau diartikan sebagai memiliki senyawa kovalen non-polar. Sekian dari pengamatan saya, terima kasih.